Hiburan itu berarti mati. Ya memang mati itu dalam arti ya sudah, waktu kami berdua, saya dengan Andres, karena kebadungan kami punya masalah besar, dan waktu itu jujur kami diancam berdua-dua mau dibunuh. Ya. Cruza casidniki luz, nonda cosidniki duz, vade retro satana, nungo slade miki vana, sun mala quelibas, ixe venena biba. Selamat pagi Bapak Ibu, salam berkah dalam. Ya, perkenalkan, nama saya Eko. Saya dari Tangerang, tetapi saya sekarang saat ini saya sudah tinggal di Klaten. Ya, jadi kapan pertama kali saya mengenal HKI, pelayanan doa hati kudus Yesus? Jadi kalau tidak salah itu sekitar, saya waktu itu masih kuliah kalau tidak salah. Waktu itu saya kuliah, ya. Jadi singkat cerita sih, suatu saat waktu itu ada, karena saya waktu itu sering tidur di rumahnya almarhum Ibu Anna Maria Mundiani, karena putranya beliau itu Bapak Bayu Waskito itu teman baik saya, teman main, teman gereja, teman mudika. Jadi waktu dulu dari situ, dari Ibu Anna Maria Mundiani, saya mengenal pelayanan hati kudus Yesus, yang intinya di situ saya banyak menemukan, ya, yang jelas adalah mujizat untuk diri saya, perubahan hidup saya, walaupun dalam perjuangannya itu jatuh bangun, tapi saya yakini bahwa itu karya Tuhan terhadap diri saya, yang sekarang bisa merubah seorang Eko menjadi seperti ini saat ini. Itu semua karena sungguh-sungguh dari pelayanan hati kudus Yesus merubah hidup saya menjadi lebih baik lagi, khususnya untuk bisa melayani Tuhan, berani bertobat dengan sepenuh hati, dan akhirnya membawa perubahan menjadi lebih baik. Itu jadi awal mula kenapa saya kenal hati kudus Yesus, yaitu dari almarhumah Ibu Anna Maria Mundiani. Yang saya alami, kenapa saya harus mau datang ke pelayanan hati kudus Yesus yang di bawah nama Libis. Sebenarnya kalau dari awal cerita, waktu itu hanya karena saya diajak karena saya tahu waktu itu Bu Anna Maria ikut persekutuan doa, pelayanan doa, waktu itu masih awal-awal ketika beliau masih ini. Jadi kami diajak, saya dan putranya Pak Bayu diajak. Oke, kita berangkat. Setelah kita berangkat, waktu itu masih di rumah lama, sekarang rumah tingkat, tetapi dulu rumahnya masih biasa. Nah, begitu awal-awal, kalau nggak salah waktu itu dikasih petunjuk pertama kali, kasih petunjuk. Nah, begitu giliran saya, waktu itu pesan Tuhan sampaikan melalui waktu itu Bu Is langsung, kalau nggak salah waktu itu kami ini, satu orang benar bisa menyelamatkan hidup keluargamu. Satu orang benar bisa menyelamatkan hidup. Dari situ membuat saya bahwa ini sesuatu yang perlu saya perjuangkan, walaupun dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya jatuh bangun, kadang-kadang juga angot, sudah sampai datang enggak, tapi kata-kata Tuhan itu, satu orang benar mampu menyelamatkan seisi keluarga, dan itu yang menjadi acuan saya dalam proses perjuangan, ya kan, untuk bertobat menjadi hidup lebih baik, dan khususnya melayani Tuhan melalui sesama. Sejak kapan saya melayani di pelayanan hati kudus Yesus? Waktu itu saya jadi pasien, sering ditepok, sering datang, dan saya nggak ngomong aneh-aneh. Pokoknya begitu datang, kadang-kadang saya datang sendiri tanpa Pak Bayu atau Bu Anna Maria Mundiani, saya datang sendiri. Pokoknya yang penting saya datang. Ketika saya datang, saya duduk antri, waktu itu dipanggil, dilayani. Nah, suatu ketika beliau Bu Is dan tim HKI menyampaikan, kalau kamu sudah dilayani, kamu juga harus melayani.
saya belajar latihan nepok. Latihan nepok waktu itu ngawali latihan nepok, belum nepok, waktu itu doa, latihan doa, baca doa. Jadi ketika kita disuruh tugas membaca doa, memang kadang-kadang harus setiap terus baca doa, nggak pernah berhenti. Mungkin ketika Anda datang sampai awal pulang hanya baca doa, nggak apa-apa, itu Tuhan bekerja. Jadi saya tahu bahwa saya harus belajar melalui baca doa. Terus akhirnya sampai waktunya saya harus bantu melayani, yaitu nepok. Nepok, diajari doa nepok, doa megang kepala, nepok itu badan, minum air, ngetesin di mata, di kepala. Nah itu semua belajar. Apa yang saya rasakan waktu itu, saya hanya merasakan ya biasa-biasa aja, tapi yang penting mungkin seperti SOP aja, yang penting saya lakukan. Tapi saya yakini bahwa itu baik, itu aja udah ya, saya itu baik. Dan banyak perubahan, maksudnya banyak perubahan itu dalam artian ya saya sering datang, saya sering melayani. Saya sering datang, saya melayani, kadang sampai malam, sampai habis itu saya baru pulang. Sampai baru pulang, karena puji Tuhan sama Bu Is dikasih sanggup, dikasih uang jajan. Terima kasih Bu Is. Semoga Bu Is selalu sehat. Terima kasih atas berkat dan doa. Jadi itu awal mula saya melayani. Esensinya kenapa saya bertahan di pelayanan Hati Kudus Yesus, tidak aneh-aneh. Semua untuk Tuhan. Yang kedua, di Hati Kudus Yesus kita dilatih untuk bertobat, tidak pernah takut untuk bertobat. Karena bertobat itu mungkin sesuatu yang tidak nyaman. Kita mengakui dosa dan kesalahan kita itu sesuatu yang tidak nyaman, khususnya terhadap teman atau orang lain. Ya kan? Khususnya kadang-kadang kita sering berpolitik, atau mungkin selama ini pernah terbersit datang ke HKI itu hanya ingin punya kepentingan atau apa, jangan. Yang penting esensinya saya melayani melalui Hati Kudus Yesus, saya diberi kesempatan, sarana untuk bertobat dan melatih iman dan hidup saya menjadi lebih baik. Walaupun prosesnya tidak mudah, tidak gampang, sampai saat ini saya tinggal di Klaten, semua berkat doa-doa Ibu Is dan saudara-saudara saya yang ada di HKI. Ya, karena dulu Tuhan menjamah saya melalui masalah besar. Ya, saya ada Tuhan tanya, dia tahu lah kita berdua-duaan itu parah. Tapi Tuhan masih mencintai kita berdua, walaupun kita berdua sering kabur, sering lari, sering batu. Tapi almarhum Ibu Anna Maria Mundiani tidak pernah berhenti merangkul kami, mengajak kami kembali ke Tuhan melalui persekutuan Hati Kudus Yesus. Keren lah pokoknya. Huni kuburan, wah ya, huni kuburan. Ya, kuburan itu berarti mati. Ya memang mati itu dalam arti, ya sudah, waktu itu kami berdua, saya dengan Andres, karena kebandungan kami punya masalah besar, dan waktu itu jujur kami diancam berdua-dua mau dibunuh. Ya, tapi justru di situ Tuhan, mungkin intinya adalah Tuhan ingin mengajari saya, karena waktu itu mungkin Tuhan sudah menegur melalui orang, melalui saya nggak pernah dengar. Yang kamu lakukan tidak tepat. Ya khususnya saya waktu itu kalau boleh jujur, ya durhaka lah terhadap orang tua, terhadap almarhum bapak ibu saya. Saya kan hanya anak satu-satunya, tapi beliau meninggal karena ulah saya. Ya wajar lah Tuhan menjungkir balikan saya. Akhirnya sampai akhir dari Tangerang saya harus dibuang ke kota Solo. Tetapi saya bersyukur di kota Solo saya sama Tuhan ditunjukkan ke orang-orang, kamu bisa bisnis, kamu bisa sukses, kamu bisa kaya, berlimpah rezeki dari berkat dari Tuhan, tapi dengan cara yang benar, bukan cara yang tidak tepat. Di sana saya ditunjukkan banyak orang bisa sukses di sana, tetapi dengan cara jujur, tulus. Jadi saya baru tahu, karena dulu saya asal nyari rezeki mungkin tidak pernah jujur, dengan banyak politik, dengan bagaimana mengakali gini, tapi Tuhan tidak berkenan. Tetapi setelah saya dibuang ke Solo, saya ngertinya waktu itu ya, dengan segala kekhawatiran, ketakutan orang itu akan datang atau bagaimana, wah saya bisa dihabisin udah. Tetapi tidak beda jauh dari tempat saya tinggal itu, Gua Maria. Saya datang dengan segala kekhawatiran dan ketakutan saya. Ya kan, saya datang terus, tapi Tuhan bekerja dengan caranya. Ingat, Tuhan bekerja dengan caranya. Makanya jangan pernah takut Bapak Ibu. Tuhan akan membalik segala sesuatu menjadi lebih baik. Dan betul, ketika tiba waktunya, ketika orang Jawa bilang saya semeleh hati, meletakkan pikiran, hati, dan saya sungguh-sungguh 1000% ke kaki Yesus, kaki Tuhan Yesus. Tuhan berubah hidup saya menjadi sedikit menjadi lebih
lebih baik. Sekarang saya dikasih kepercayaan punya 2 putra, anak 2 cewek cowok. Sekarang hidup saya menjadi lebih damai, lebih tenang, dan Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, khususnya berkat rezeki, ya kan, berkat kesehatan, dan khususnya sekarang saya bisa melayani Tuhan. Saya dikasih kepercayaan menjadi ketua lingkungan. Semoga ini cara Tuhan memakai saya menjadi lebih baik lagi untuk melayani sesama. Semoga berkat Tuhan menjadi hidup kita semakin melayani, sungguh-sungguh melayani. Semua kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Kudus, terima kasih pelayanan hati Kudus Yesus. Terima kasih teman-teman HKY. Doa saya selalu menyertai Anda. Jangan pernah berhenti. Percayalah bahwa melalui sarana pelayanan hati Kudus Yesus kita bisa melayani dan merubah hidup kita menjadi lebih baik lagi untuk Tuhan dan bersama. Shalom.